Febri Diansyah, di KPK tak berguna. Di Twitter juga coreng wajah sendiri. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di sewot.com. Febri Diansyah, salah satu pendukung novel Baswedan, sepupu Anies Baswedan, adalah seorang yang sedang menghadapi senjakalanya yang begitu tidak mengenakan. Biasanya di akhir karir, seseorang pasti diingat kebaikan-kebaikannya dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Sedang Febri tidak. Di akhir karirnya sebagai orang penting di KPK, dia bukannya keluar dengan terhormat, malah keluar dengan tidak terhormat. Dia keluar sendiri, entah apa tujuannya. Alasannya sih klise, tidak cocok lagi. Orang keluar biasanya bukan karena tidak cocok, tapi karena ada konflik internal. Konflik internal itu sebenarnya biasa-biasa saja terjadi, namun Febri memilih seperti Anies, seolah mengencingi tamannya sendiri. Begitulah yang dilakukan oleh Febri dan Anies. Setelah Anies dibuang dari kursi kementerian oleh Jokowi, dia mendadak jadi pembenci Jokowi. Demikian juga Febri Diansyah. Setelah dia lari dari KPK, dengan alasan tidak mau dikontrol oleh revisi UU KPK yang bisa membongkar busuk-busuknya internal KPK, dia malah menghajar terus Firly Bahuri. Keluar dengan tidak punya niat baik untuk memajukan bangsa, dia malah nyinyir. Semakin tidak terhormat, ketika kita melihat si Febri Diansyah ini. Nyinyirnya di Twitter, makin menjijikkan temannya novel ini. Awalnya saya sih biasa-biasa saja lihat dia nyinyir di Twitter mengenai UU KPK dan juga Firly Bahuri. Ya namanya orang sakit hati. Butuh waktu untuk katarsis. Wajar itu. Tapi ternyata, sebagai lelaki, orang ini kelihatan tidak bisa mengontrol emosinya. Selain nyinyir soal UU KPK dan juga Firly, dia semakin lama semakin ngelantur. Di Twitter, media sampah itu, dia nyinyir bahkan soal posisi logo KPK yang dianggap miring. Pendukung novel Baswedan ini sekarang kelihatannya sudah kehilangan akal sehatnya. Kalau nggak mau dibilang hilang, ya kurang jauh lah. Sehari berkurang 90%. Jadi kalau hari kedua, artinya sudah bersisa 0,81%. Hari ketiga jadi 0,729%. Saya pakai deret geometri, biar nggak nol atau minus. Lama-kelamaan, dia pun berubah wujud di Twitter dari pelontar kritik ke KPK, menjadi orang yang melukai dirinya sendiri, lewat hal-hal memalukan yang ia munculkan di Twitter. Selama ini kita tahu bahwa Febri ini aktif banget di Twitter bareng kembarannya di dalam ideologi novel Baswedan. Ngomong di Twitter soal betapa buruknya KPK, bahkan sampai sindir-sindir Jokowi. Padahal Jokowi hanya berniat satu, menguatkan KPK lewat pengawasan dan kontrol yang sangat baik, yang diatur dalam Undang-Undang Pengendalian KPK melalui Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK dibentuk, tak lama terbongkar bahwa banyak penjilat bokong di KPK. Ada pencuri, perampok, penerima suap dari orang penting, agar kasus korupsi dihentikan. Saya tunggu kalau ada orang KPK yang ditangkap karena dapat suap dari DKI. Lucunya, Febri diam soal hal ini. Novel juga sepertinya tidak berani bicara banyak soal hal ini. Kenapa? Karena mereka malu. Mereka adalah bagian integral dari kerusakan yang terjadi di KPK.
Karena didiamkan saat menjadi lembaga superbody. Mungkin Ibu Megawati menyesal bikin KPK. Dia tidak pernah menyangka, KPK ternyata diisi kadal gurun. Akhirnya pegawai KPK yang makan gaji dari rakyat pun satu persatu terbongkar kedoknya. Yang nggak sempat terbongkar, kabur duluan. Saya nggak tahu apa maksud Febri Diansyah ini untuk nyinyir kepada Firly Bahuri. Para pegawai KPK ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok telatan dan Taliban. Neta Spain menyebutkan bahwa kelompok India ini semacam orang yang selalu telat. Kalau sudah beraksi dan heboh sana-sini, baru mereka datang. Ternyata the show just ended. Sedangkan kelompok Taliban ini dimunculkan oleh Neta dan menyasar kepada klan novel sepupunya Anies Baswedan. Saya sih nggak tahu ya Febri Diansyah ada di kelompok mana. Tapi saya kira Febri ini ada di dua kelompok. Orang ini telat, kritik KPK saat sudah keluar dan sok jadi pahlawan. Tapi ternyata hanya polisi India. Tapi dia juga jadi pendukung novel yang dicap. Neta Spain jadi kelompok Taliban. Jadi mungkin Febri ini bisakah dimasukkan ke dalam kelompok Indiban? Lumayan namanya bagus. Akhirnya, kita tahu bahwa Febri menyelesaikan tugasnya sebagai pegawai KPK dengan aksi-aksi yang memalukan. Dia mempermalukan dirinya di Twitter. Dihajar netizen pro NKRI. Orang pro NKRI kok disebutnya buzzer? Kan nggak banget. Kalau pro teroris disebutnya pahlawan gitu, Feb. Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya. Terima kasih.